Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfairus Saadah, NIM 19502100084. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari saya mengenai manajemen bisnis syariah. Apa akad dalam penjualan online dan bagaimana syaratnya? Pada masa sekarang banyak aktivitas dalam jual beli online. Dalam transaksi jual beli online, mayoritas ulama menghalalkannya. Akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad as-salam atau jual beli pesanan. Akad jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Syaratnya yaitu uang dibayar di tempat atau di waktu akad, artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Barangnya menjadi hutang bagi penjual, kemudian barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kemudian barang tersebut hendaklah jelas spesifikasinya di antara ukuran, takaran, ataupun bilangannya menurut kebiasaan barang yang dijual tersebut. Yang kedua, jelaskan filosofi pemasaran syariah dan bagaimana menghindari penipuan jual beli online. Dalam pemasaran syariah terdapat filosofi yang mendasar di mana akan membedakan dengan pemasaran konvensional, yakni dalam pemasaran syariah seorang harus merasakan bahwasanya dalam setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun akan sangat berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. Karena dalam kehidupan manusia, kita melakukan sesuatu harus bertujuan untuk beribadah, begitu halnya dengan perekonomian. Setiap aktivitas harus didasarkan pada prinsip Islam agar dapat menuju pada tujuan yang diciptakan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pemasaran lebih baik kita menggunakan konsep syariah. Caranya menghindari penipuan online. Jika kita hendak melakukan pembelian online, hendaknya kita menggunakan situs web resmi atau yang sudah memiliki legalitas hukum PT. Kemudian jika kita hendak melakukan pembelian online pada sebuah media sosial seperti contohnya di Instagram, sebaiknya diteliti benar-benar bahwasanya akun tersebut adalah akun asli, bukan akun hack. Kemudian dalam melakukan penjualan online, transaksi online hendaknya selalu menggunakan fasilitas yang aman seperti kartu kredit atau debit, gunakan dompet digital. Bacaan ketiga, bacaan doa sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana mu'assarraf fayassirhu wa in kana harrama fatahhirhu wa in kana ba'idda faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Kemudian bacaan sholat tahajud. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka al haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naruka haqqun wan nabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was saatu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'langtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah.
Kemudian jelaskan tentang takdir mu'alaq dan takdir mubrom dan bagaimana proses ikhtiar dan tawakal dalam bisnis. Takdir mu'alaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Contohnya, keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Kemudian takdir mubrom atau ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Takdir mubram adalah takdir contohnya kelahiran, kematian manusia, jodoh hingga hari kiamat. Sebaiknya dalam berbisnis hendaknya kita selalu berusaha semaksimal mungkin, selalu percaya akan hal-hal baik selagi kita bisa berusaha dan tawakal, selalu memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru dalam bisnis, kemudian selalu minta kepada Allah agar diberikan kemudahan atas segala apapun, karena Allah lah sebaik-baik perencana. Kemudian kenapa upah UMK setiap kabupaten berbeda dan apa yang mendasari dan bagaimana penetapan upah yang adil? Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sehingga upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, seperti contoh biaya makan di setiap tempat berbeda-beda sehingga membuat upah berbeda. Misalnya Jakarta sebagai pusat ekonomi tentunya memiliki biaya hidup yang tinggi. Untuk kita harus paham bahwa adil itu bukan berarti harus sama rata. Menjadi lebih tepat bila adil itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya yang nyata. Itulah adil. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.